Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 7. Kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang 10. Dengan judul Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai di bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca bagian teks ini, yaitu Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Kalau kita lihat baik di dalam konteks teks maupun konteks historisnya, yang dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting yang telah dialami oleh bangsa Israel, sebagaimana terungkap di dalam Mazmur pasal 46. Peristiwa yang penting yang dimaksud adalah kemenangan besar yang didapatkan oleh bangsa Israel atas musuh-musuh mereka, yaitu bangsa-bangsa lain yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bangsa Israel yang juga mempunyai kesadaran akan hal ini, sehingga mereka mengakui bahwa kemenangan atas bangsa-bangsa lain itu diperoleh hanya karena pertolongan Tuhan semata. Bahkan mereka juga menegaskan bahwa peperangan yang berakhir dengan kemenangan atas bangsa-bangsa lain yang jauh lebih kuat itu sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri yang telah mendengar keluh kesah dan telah memperhatikan kesengsaraan mereka, sehingga Tuhan menaklukkan musuh-musuh mereka di dalam Mazmur 47 pasal ayat 4. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di dalam pasal 47 ini, Daud menggambarkan keberadaan dan kebesaran Allah yang ia sembah. Dia menyampaikan rasa kagum dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh Daud ini bagi Allah. Lalu ia memberi nasihat kepada kita untuk takut akan Dia dengan memuliakan namanya, dan berkata bahwa hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Di dalam Mazmur 47 ayat 2, ayat 7 dan juga ayat 8. Ekspresi akan kemenangan mereka ini yang terungkap di dalam Mazmur 46 yang diarahkan pada pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan, kekuatan, penolong, dan kota benteng yang teguh. Persekutuan yang diberkati Tuhan, jika kita lihat pada ayat 6 sampai ayat 10, pemazmur meneguhkan ajakannya dengan mengatakan bahwa Allah telah naik. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, Allah itu naik kemana? Dalam ayat 9, pemazmur mengatakan bahwa Allah naik ke tahtanya yang kudus dan menjadi Raja atas seluruh bumi, yang memerintah sebagai Raja atas segala bangsa.
dan juga ia dimuliakan oleh semua orang, termasuk penguasa-penguasa dunia. Karena itu, pemazmur mengajak kita untuk bermazmur dengan berkata, "Bermazmurlah, bermazmurlah, bernyanyilah, bersukacitalah, bersorak-sorailah, dan nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Allah yang Maha Tinggi." Pemazmur mengajak umat Tuhan, bahkan mengajak Bapak, Ibu, dan juga beta yang telah mengalami pertolongan dan perlindungannya untuk bermazmur sekaligus mengakui kekuasaan Allah sebagai Raja yang sesungguhnya. Raja yang tidak hanya memerintah atas bangsa Israel, tetapi juga memerintah atas bangsa-bangsa lain. Raja yang besar atas seluruh bumi. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk tidak menerima Dia sebagai penolong, pelindung, penguasa yang mutlak atas kehidupan manusia. Selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini, memang akan sulit untuk mengekspresikan pujian dan pengakuan kekuasaan Allah apabila kita menganggap bahwa Allah belum pernah atau jarang menolong dan melindungi kita. Apabila kita menganggap kehidupan yang kita alami dan kita jalani sekarang ini tidak ada campur tangan Tuhan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Atau apabila kita cenderung untuk melihat lebih apa yang gagal atau kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan juga kita mengabaikan kelebihan atau keberhasilan yang berasal dari Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam sukacita bersama Sang Pemazmur, mari kita kembali merefleksikan hal ini di dalam perayaan kenaikan Kristus ke sorga pada hari ini. Poinnya adalah, marilah kita memiliki hati yang penuh sukacita. Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Dia ke sana menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga beta. Pertanyaannya, lalu kenapa kita masih saja mau untuk memberi diri kita untuk kekacauan hal-hal yang ada di dunia ini? Dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang terjadi di dunia ini. Ingat Bapak, Ibu, fokus kita ialah ke depan, bukan kita berdiam pada satu titik. Kalau kita fokus ke depan, maka kita tidak akan gampang digoyahkan oleh berbagai kesulitan-kesulitan dan juga berbagai tekanan-tekanan hidup di dunia ini, oleh berbagai macam penderitaan di dunia ini. Misalnya sakit penyakit, atau kita lihat dalam konteks kita sekarang, yaitu kita sedang diselimuti oleh pandemi COVID-19. Hal ini merupakan pernyataan sikap kita, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, karena itu pemazmur ingin mengatakan kepada kita untuk terimalah semua itu dengan ungkapan syukur dan rasa sukacita. Terimalah dengan penuh keikhlasan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita masih punya Allah yang lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kita masih punya Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Hal yang paling indah untuk kita renungkan bersama, yaitu soal ketakutan kita terhadap kematian, yang membuat kita putus pengharapan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak bisa berjumpa dengan satu dengan yang lain, kita tidak bisa saling memberikan kekuatan dengan cara memeluk seperti biasanya. Sudah tidak lagi kita datang untuk saling berjabat tangan satu dengan yang lain.
untuk menyampaikan salam sukacita kepada sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menghalangi sukacitamu sekarang harusnya tidak ada. Karena itu, milikilah hati dengan penuh sukacita. Milikilah hati yang penuh dengan kegembiraan. Karena kita punya Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.